Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripial, NIM 19310411194, kelas PJKRE. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan motorik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep perkembangan dasar motorik. Pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Pengertian perkembangan motorik menurut para ahli. Yang pertama, Elizabeth B. Hurlock pada tahun 1978 menyatakan bahwa perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Menurut Endang Ri Sukamti bahwa perkembangan motorik adalah suatu proses kemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergerak dan proses persyarafan yang menjadi seorang mampu menggerakkan. Konsep perkembangan motorik. Yang pertama, motorik sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia. Kedua, sedangkan psikomotorik khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. 3. Motorik ruang lingkupnya lebih luas daripada psikomotorik. Meskipun secara umum motorik sinonim digunakan dengan istilah gerak, sebenarnya psikomotorik mengacu pada gerakan-gerakan yang dinamakan ali getaran elektronik dan pusat otot besar. Perbedaan perkembangan dan kematangan. Yang pertama, perkembangan mencakup kedua unsur, yaitu kematangan dan pertumbuhan. Perkembangan merupakan istilah umum yang merujuk pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan merupakan aspek struktural dan perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Mengukur pertumbuhan. Cabang ini pertumbuhan manusia dan pengukuran tubuh manusia disebut juga dengan antropometri. Ini mengukur sebagai berikut, yaitu tinggi badan, berat badan, panjang bagian-bagian tubuh seperti mengukur langsung panjang betis, luas badan seperti tulang otot, organ, dan jaringan selain dari pada lemak. Keliling badan terdiri dari kepala, leher, pergelangan, tangan, betis, paha, dan punggul. Mengukur kematangan. Kematangan adalah kemajuan yang lebih bersifat kualitatif dari kuantitatif. Mengukur kematangan siswa lebih sering digunakan metode untuk menentukan usia kerangka. Mengukur perkembangan motorik. Yang pertama, mengukur perkembangan motorik ini dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Kedua, metode produk merupakan pendekatan untuk mengukur gerak, hasil akhir, outcome, dan gerak tersebut dianalisis. Contoh, seorang siswa melakukan keterampilan melempar bola, maka hasil lemparan berupa jarak lemparan, cepat tidak lemparan, serta akurat tidak lemparan. Hasil yang diraih siswa dikategorikan sebagai produk keterampilan. Ketiga, metode proses pendekatan yang berorientasi pada proses dan menekankan pada gerak itu sendiri. Ini dimaksudkan sebagai pola gerak atau apa yang sering disebut dengan teknik, dengan sedikit perbuatan pada teknik gerak. Contoh, anak dengan tangan kanannya mengayung sambil bergerak ke depan dengan melangkah, kaki kanannya atau performa sikap menangkap bola. Prinsip perkembangan motorik. Yang pertama, bergantung pada perkembangan otot dan saraf. Kedua, belajar motorik tidak terjadi sebelum anak matang. Ketiga, mengikuti pola yang diramalkan. Keempat, dimungkinkan menentukan norma perkembangan. 5. Urutan perkembangan motorik. 6. Perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Nilai-nilai dalam perkembangan motorik
Ada 7 yaitu pengalaman, 2 hak dan kesempatan beraktivitas, 3 keseimbangan jiwa dan raga, 4 mampu berperang menjadi dirinya sendiri, 5 kesehatan yang baik, 6 katarsis emosional, 7 kemandirian. Tujuan dan fungsi perkembangan motorik, yaitu tujuan perkembangan motorik adalah mengacu proses pertahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah dengan masanya? Fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dari kemampuan menyelesaikan tugas dan gerak tertentu. Kualitas gerak terlihat dari beberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Perkembangan motorik hubungannya dengan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dan perkembangan motorik secara konstan berinteraksi. Perkembangan kognitif lebih kuat bergantung pada kemampuan intelektual. Proses interaksi semakin ini nampak pada teori Piaget. Piaget dapat mengkategorikan perilaku ke dalam 4 tahap perkembangan kognitif. Di antaranya yaitu sensorimotorik lahir pada sampai dengan 2 tahun, preoperasional 2 tahun sampai dengan 8 tahun, kontrak operasional 8 tahun sampai dengan 11 tahun, formal operasional 11 tahun sampai dengan 12 tahun. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui suatu proses yang disebut dengan adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian terhadap tuntunan lingkungan di intelektual melalui 2 hal, yaitu aksi akomodatif. Asimilasi merupakan proses yang anak upayakan untuk mendapatkan pengalamannya barunya yang didasarkan pada interaksi saat sekarang mengenai dunianya. Akomodasi merupakan aspek keluarga dari adaptasi. Individu berusaha untuk menyesuaikan keberadaan struktur pikiran dengan sejumlah pengalaman yang baru. Tahap sensorimotor dan perkembangan motorik. Pada tahap sensorimotorik, Piaget menggambarkan seperti berpikir melalui gerak tubuh. Dengan kata lain, kemampuan untuk belajar untuk meningkatkan kemampuan intelektual berkembang sebagai suatu hasil dari perilaku gerak yang konsekuensinya. Menurut Piaget, gerak selalu berhubungan dengan proses berpikir pada tahap sensorik. Pada masa ini, anak tengah beradaptasi dengan lingkungan dengan banyak menggunakan gerak refleks seperti menggerakkan jari tangan, menendang kaki, menangis, dan bentuk aktivitas refleks lainnya. Tahapan preoperasional dan perkembangan motorik. Pada tahap ini, Piaget memberikan penekanan berupa batasan usia dan kemampuan. Pada tahap proses anak masih belum memiliki kemampuan untuk berpikir logis atau operasional. Piaget membagikan menjadi 2 sub sebagai berikut. Pertama, prekonseptual, artinya kondisi berpikir tanpa dasar atau masih menduga-duga, dan kondisi ini umumnya terjadi pada anak yang berusia antara 2 tahun sampai 4 tahun. Kedua, intuitif, artinya anak akan berpikir menurut kata hatinya. Kondisi ini terjadi pada anak yang berusia antara 4 tahun sampai dengan 7 tahun. Terkait dengan perkembangan motorik, pada tahapan profesional, anak sudah mulai dengan melakukan beberapa untuk gerakan dasar yang dibutuhkan seperti berjalan, berlari, melempar, menendang, dan sebagainya. Gerakan ini umumnya dilakukan tanpa teknik, hanya dengan kata hatinya. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memberikan latihan-latihan keterampilan gerak agar terjadi proses pencapaian dalam hal kemampuan gerak, karena diyakini pula akan membantu perkembangan kognitifnya. Tahapan operasional dan perkembangan motorik. Karakteristik umum dari tahapan kontrak operasional adalah
bertambah kemampuan dari variabel dalam situasi pemecahan masalah. Pada masa ini, anak sedang memasuki periode transisi dalam aspek gerak dan gerak yang dapat dikembangkan. Sudah mengarah pada peningkatan keterampilan gerak yang kompleks, seperti berlari dengan posisi lengan di samping badan dan berirama atau menendang bola dengan teknik yang lebih baik. Tentunya, proses latihan yang akan teratur dan berkelanjutan akan memberikan dampak terhadap peningkatan kemampuan baik aspek kognitif maupun motoriknya. Formal operasional dalam perkembangan motorik. Tahap ini merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan ide-ide tidak dasarnya pada realita. Anak sudah mampu berpikir dan bersifat abstrak. Namun menurut Piaget, banyak individu tidak pernah mencapai tahap seperti ini. Justru yang memiliki rata-rata skornya rendah pada tes interaksi saat memungkinkan tidak mencapai tahap formal emosional. Pada masanya, gerak yang dikembangkan mengarah pada percobaan olahraga. Anak sudah saatnya untuk menentukan sikap cabang olahraga apa saja yang akan ditekuni untuk hobi dan atau masa kedepannya. Perkembangan motorik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan individu secara keseluruhan. Beberapa pengaruh perkembangan motorik terhadap konstelasi perkembangan individu dipaparkan oleh Hurlock pada tahun 1996 sebagai berikut. Yang pertama, melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan mempengaruhi perasaan senang, seperti anak merasa senang dengan memiliki keterampilan memainkan boneka, melempar dan menangkap bola atau memainkan alat-alat mainkannya. 2. Melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya ke kondisi yang independen. Anak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dan dapat berbuat sendiri untuk dirinya. Kondisi ini akan menunjang perkembangan rasa percaya diri. 3. Melalui perkembangan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. Pada usia prasekolah atau usia kelas-kelas awal sekolah dasar, anak sudah dapat dilatih menulis, menggambar, melukis, dan baris berbaris. Pengembangan motorik kasar atau gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Pertumbuhan dan perkembangan masing-masing anak berbeda. Ada yang cepat dan ada yang lambat, tergantung faktor bakat, lingkungan atau gizi dan catatan kesehatan dan konfigurasi. Pengembangan motorik halus, pembentukan kualitas SDM yang optimal, baik sehat secara fisik maupun psikologis, sangat bergantung dari proses tumbuh dan kembang pada usia dini. Perkembangan anak adalah segala perubahan yang terjadi pada anak yang meliputi seluruh perubahan, baik perubahan fisik, perkembangan kognitif, emosi, maupun perkembangan psikososial. Jenis-jenis motorik kasar mencakup gerakan otot-otot besar seperti otot tungkai dan lengan. Adapun jenis perkembangan motorik kasar pada anak menurut buku panduan metodik khusus Taman Kanak-kanak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1997 adalah: pertama, menangkap sesuatu, 2, meraih sebuah benda, 3, berjalan, 4, melompat, 5, memainkan jari-jari, 6, melempar benda, meremas kertas, menirukan sesuatu berjalan, duduk, dan 10, berlari. Adapun jenis-jenis motorik halus adalah gerakan yang mengundang otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu dan dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Jenis-jenis motorik halus menurut Andang 2009 antara lain yaitu menulis, menggambar, memotong, mewarnai, memainkan benda-benda atau alat-alat mainkan.
membuat sesuatu dengan malam, merangkai sesuatu. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.